Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ketiga ini. Insya Allah, kali ini kita akan membahas tentang sistem linear. Ya, jadi eh, apa itu sistem linear? Bagaimana cara menguji, ya, mengonfirmasi apakah suatu sistem itu linear atau tidak. Ya, tentu saja sebelumnya kita akan ada pengantar dulu ya, mulai dari apa itu sistem. Oke, ini tujuan instruksional umum dan juga ada 3 kompetensi dasar di sini ya. Mahasiswa mampu mempresentasikan sistem linear secara matematis. Nah, jadi nanti mahasiswa harus tahu nih bagaimana caranya menuliskan persamaan sistem ya dalam bentuk matematisnya. Kemudian mengenal sifat-sifat sistem linear dan juga membuktikan linearitas sistem LTIC. LTIC ini singkatan dari Linear Time Invariance Waktu Kontinu, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Oke. Ya, yang pertama sistem. Ya, ini ada uh, dua definisi sistem ya. Kalian juga mungkin nanti bisa mencari definisi lain yang ya menurut kalian mungkin lebih cocok, silahkan ya. Karena ya asalkan logis gitu ya, definisi apapun bisa eh, masuk di sini ya. Nah, ini ada salah dua definisi dari sistem ya. Yang pertama, sistem merupakan satu kesatuan yang mengolah sinyal atau sekumpulan sinyal masukan dan menghasilkan sinyal atau sekumpulan sinyal keluaran ya. Jadi ada satu kesatuan, ya kesatuan apa? Bisa benda, bisa komponen elektronika, bisa sekumpulan software misalnya gitu ya, atau satu kumpulan orang gitu ya, yang mengolah sinyal masukan dan menghasilkan sinyal keluaran ya. Jadi ada satu kesatuan hal gitu ya, sesuatu, kemudian dia mengolah masukan dan menghasilkan keluaran. Nah, ini satu kesatuan ini ya tergantung konteksnya ya, karena kita konteksnya di teknik elektro, ya, satu kesatuan ini bisa diartikan sebagai sekumpulan komponen elektronika misalnya, atau sekumpulan konverter perangkat elektronika daya gitu ya. Kalau konteksnya, misal kita ambil contoh yang umum ya, supaya kalian dapat gambaran yang lebih luas. Misalnya sistem sistem pertanian misalnya, kita spesifikkan ke sawah gitu ya. Nah, satu kesatuan apa? Di situ ada sawah, ada saluran irigasi, kemudian ada eh, petani manusianya yang mengolah ya. Itu kan satu kesatuan ya, nggak bisa dipisahkan. Sawah kalau nggak ada irigasi tidak bisa, tetap harus butuh air ya. Ya bisa irigasi, bisa pakai pompa, tapi kan pompa itu opsi mahalnya itu ya, opsi sulitnya. Dan ada lahannya. Kalau nggak ada lahan, mau menanam di mana gitu ya? Padi kan nggak bisa disebar di air saja, harus ada tanah yang diolah. Nah, ada tanah yang diolah, ya ada juga yang mengolahnya siapa? Ya petaninya gitu. Dan mengolah sinyal masukan. Nah, di sini masukannya kalau konteksnya dalam pertanian bisa dikatakan sebagai bibitnya, kemudian ada pupuk, gitu ya. Ada bibit, ada pupuk, gitu. Outputnya apa? Outputnya ya di beras ya. Output akhirnya kan beras. Kalau kita mau urutkan itu ya, sebelum jadi beras dia jadi eh, gabah atau bulir padi gitu ya. Nah, jadi secara luas ya bisa satu kesatuan ini bisa bermacam-macam. Tapi kita bahas dalam konteksnya teknik elektro gitu ya. Nah, kemudian sistem dapat berupa sekumpulan perangkat keras. Nah ini ya, jadi bisa hardware ataupun sekumpulan perangkat lunak. Bisa juga
software. Hardware misalnya, ini pas di bawah ini ada contoh ya. Kita punya rangkaian RLC seri. Nah, RLC ini kan masing-masing komponen elektronika. Kita hubungkan seri, ya. Jadi mereka jadi satu kesatuan. Kemudian kita beri input. Inputnya apa? Tegangan. Kemudian menghasilkan arus sebagai output, keluaran, gitu ya. Nah, kalau RLC ini tidak bekerja sama, dalam artian misalnya dia terpisah-pisah gitu ya, ya nggak ada arus yang mengalir kan. Ya, jadi makanya di sini disebut sebagai suatu kesatuan gitu ya. Nah, kalau sekumpulan perangkat lunak di sini, contohnya misal kalian membangun eh, sistem monitoring gitu ya. Sistem monitoring menggunakan IoT. Nah, biasanya mahasiswa ini pakai Blink, ada juga yang pakai website dan sebagainya. Nah, sekumpulan perangkat lunaknya apa? Nah, kalian kan butuh adanya nanti eh, apa namanya interface untuk inputnya. Nanti kalian butuh interface untuk prosesnya, butuh interface untuk outputnya. Atau kalau lebih detail lagi, kalian butuh misalnya source code untuk eh, membaca apa namanya data dari sensor misalnya. Kalian nanti ada source code untuk membaca, untuk memproses misalnya ya. Misal data kalian harus diolah nih, harus dijumlahkan atau harus dirata-rata atau bagaimana. Nah, itu ya. Ada source code khusus untuk itu. Kemudian ada source code khusus untuk menampilkan, bisa menampilkan di layar atau mungkin nanti datanya dikirim lagi lewat internet ke HP kalian. Nah, itu kan harus bekerja sebagai satu kesatuan, nggak bisa terpisah-pisah gitu ya. Gitu. Kalau terpisah misalnya eh, input sendiri, proses sendiri, output sendiri, nanti gimana flow datanya kan nggak bisa. Itu contohnya ya. Nah di sini juga ada contoh tadi ya representasi sistem dalam persamaan matematis. Nah contohnya seperti ini. Nah umumnya persamaan matematis sistem itu ditulis dalam persamaan diferensial. Ya, oleh karena itu mahasiswa yang mau ngambil mata kuliah sinyal sistem ini memang disyaratkan ya, didorong untuk bisa mengambil mata kuliah persamaan diferensial terlebih dulu di semester 2. Gitu. Oke, ini ada 3 kelompok klasifikasi sistem ya. Sistem linear dan non-linear, ya. Sistem time variance dan sistem time invariance, kemudian sistem kontinu dan sistem discrete. Nah, sistem dikatakan linear jika memenuhi prinsip superposisi. Prinsip superposisi itu ada 2 eh, komponen yang harus terpenuhi ya. Ada 2 sifat, sifat homogeneity dan sifat additivity. Ya. Eh, oke, nanti akan detail ketika contoh ya ini saya jelaskan dulu sebagai gambaran. Jika suatu sistem dia dimasukkan input kan menghasilkan output. Kalau inputnya adalah input 1 maka dia menghasilkan output 1. Ya. Kalau inputnya ini adalah bahan untuk membuat sepatu misalnya ya. Input 1 misalnya bahan sepatu. Outputnya apa? Outputnya kan sepatu. Jika input 2 adalah bahan topi misalnya ya, maka outputnya adalah output 2. Output 2 itu apa? Topi misalnya ya. Nah, misalnya bahan sepatunya ini di double, eh, kita beli bahan banyak, 2 kalinya. Maka supaya nggak rugi, kan produksinya juga harus meningkat. Sehingga sepatu yang dihasilkan juga harusnya 2 kali lipat.
Sama kalau bahan topinya kita perbanyak, katakanlah 5 kali gitu ya. 5 kali F2T ya, jadi bahan topinya 5 kali. Maka supaya pabriknya nggak rugi kan digenjot tuh produksinya biar stok bahannya nggak numpuk gitu ya. Sehingga produksinya menjadi 5 kali juga. Nah ini maksudnya sifat homogeneity gitu ya. Kalau inputnya dilipatkan, maka outputnya juga dilipatkan. Kalau inputnya diganti, maka outputnya juga menyesuaikan. Jadi menghasilkan output yang lain itu, yang memang memang pasangan dari inputnya gitu ya. Nah, sifat additivity itu apa? Ya sesuai namanya ya, additivity, penjumlahan. Kalau si pabrik itu beli bahannya dua-duanya, beli bahan sepatu F1 dan bahan topi. Jadi F1 ditambah F2. Maka produknya apa? Produknya ya sepatu dan topi. Dijumlahkan ya. Maaf, saya tulis ke bawah ya. Maka produknya adalah sepatu dan topi. Karena bahannya tadi dia beli untuk dua ini. Gitu. Ini sifat additivity. Ya, semoga bisa untuk gambaran. Nanti kita bahas lebih detail di uh, contoh soal gitu ya. Kemudian sistem time variance dan sistem time invariance. Ya, dikatakan sebagai time invariant jika memiliki gain atau fungsi keluarannya tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan sistem dikatakan time variant jika gain atau fungsi keluarannya berubah terhadap perubahan waktu. Ya. Invariance dan variance. Variance itu berarti outputnya berubah-ubah. Invariance berarti tidak berubah-ubah. Maksudnya gini, time invariance, outputnya atau gainnya tidak berubah terhadap perubahan waktu. Jadi ketika ada delay, maka outputnya ya hanya kena delay. Tapi bentuknya nggak berubah. Gainnya nggak berubah. Seperti di pertemuan sebelumnya ketika operasi matematis ya, ketika sinyal kita geser, kita operasikan time delay, ya maka dia geser aja, tapi bentuknya masih sama, gitu ya. Bentuknya masih sama, nilainya masih sama, tinggi rendahnya masih sama. Nah, itu berlaku juga di sistem sini, ya. Jadi sistem dikatakan invarian jika ketika ada perubahan waktu, maka output ini ya hanya waktunya saja yang geser. Contoh, kita ambil tadi ya, kasus pabrik sepatu misalnya. Ketika bahannya telat 1 pekan, ya produksinya ikut telat 1 pekan, tapi kan tetap yang diproduksi tetap sepatu gitu. Ya, ketika bahan topinya telat 1 pekan, maka produksi topinya juga telat 1 pekan, tapi kan yang diproduksi tetap topi sesuai dengan bahan dasarnya, sesuai dengan inputnya, gitu ya. Maksudnya sistem time invariance. Nah, kalau time variance gimana? Time variance itu misalnya tadinya pabrik sepatu, tapi bahan outsole-nya, bahan sol bawahnya habis misalnya ya, karetnya habis. Sisa bahan uppernya misal dia dari eh, kulit sintetis gitu ya. Nah, supaya nggak rugi ya udah deh, karena nggak bisa produksi sepatu karena bahan solnya habis, kita produksi sarung tangan dulu aja. Nah, itu kan produknya berubah, gitu ya. Itu gambaran time variance. Nah, sistem yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di mata kuliah sinyal sistem ini adalah sistem yang time invariance. Jadi, ketika ada delay waktu, ketika ada perubahan waktu, ya waktunya aja yang geser-geser, gitu ya. Yang time variance tidak kita bahas lebih lanjut di mata kuliah ini. Oke, kemudian ada sistem continue dan sistem discrete. Nah, sistem continue dikatakan sistem dikatakan sebuah sistem continue jika
inputannya itu continue, menghasilkan sinyal continue juga. Nah, sistem dikatakan sistem diskrit jika diberi inputan diskrit maka menghasilkan output diskrit ya. Gambarnya gini ya, pokoknya kalau inputnya continue, dia harus menghasilkan sinyal continue. Itu sistem continue. Kalau sistem diskrit, inputannya diskrit, dia menghasilkan sinyal diskrit. Nah, kalau misalnya inputannya continue, tapi dia menghasilkannya malah sinyal diskrit. Nah, ini berarti sistemnya sudah combine gitu ya. Sistemnya sudah combine, sudah conversion gitu ya. Dari continue ke diskrit. Nah, yang kita bahas di mata kuliah ini nanti ada sistem continue dan sistem diskrit gitu ya. Jadi input outputnya continue semua dan input outputnya diskrit semua. Jadi yang konversi ini tidak kita diskusikan lebih lanjut di mata kuliah ini. Nah, sistem linear time invariance waktu continue ya. Jadi yang ini yang kita bahas lebih lanjut. Sistem linear dia punya sifat time invariance, kemudian dia continue. Yang diskrit kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Kita bahas yang continue dulu. Nah, ini cara representasi sistem continue dalam bentuk persamaan matematis ya. Jadi bisa dilihat di sini bentuknya adalah persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensial. Orde sistem linear ditentukan dari orde derivatif n tertinggi. N itu ada di sini. Jadi dia orde derivatif tertinggi dari si output dari keluaran ya, karena ini Y itu kan untuk output, untuk keluaran. Umumnya orde derivatif keluaran atau N ini lebih besar dari M. M itu yang input. Ya. Umumnya orde turunannya output lebih besar dari orde turunannya input. Umumnya seperti itu. Nah, ini suatu sistem dikatakan linear jika memenuhi sifat additivity dan homogeneity. Tadi kita sudah bahas sekilas ya. Kalau dua sifat ini terpenuhi, maka sistem itu memenuhi prinsip superposisi dan bisa dikatakan sebagai sistem linear. Oke, kita punya contoh soal di sini. Tentukan orde sistem berikut dan apakah sistem tersebut linear atau non-linear. Nah, pertama orde sistemnya dulu. Nah, ini di slide berikutnya sudah ada jawabannya ya. Orde sistemnya 1. Kenapa 1? Ingat ya, orde sistem ditentukan oleh N. N itu adalah orde derivatif tertinggi di sisi output. Jadi bisa kita lihat di sini. Outputnya ada dua ruas lah ya. Yang pertama YT. YT berarti orde turunnya berapa? 0 ya. Karena kan YT nggak diturunkan, atau kalau mau ditulis dia menjadi D0 YT per DT 0. Kemudian ada DYT per DT. Nah, DYT per DT ini kalau ditulis lengkap ini kan ada pangkatnya 1. D1 YT per DT1. Cuma kan kalau 1 nggak perlu ditulis ya. Nah, sehingga yang tertinggi mana? 0 atau 1? Yang tertinggi 1 ya. Sehingga orde sistemnya adalah 1. Ya. Kemudian apakah sistem ini merupakan sistem linear? Nah, dikatakan linear kalau dia memenuhi prinsip superposisi. Oke.
Untuk ngecek dia memenuhi atau enggak, pertama kita buat semacam panduan atau apa namanya, dia kalau memenuhi superposisi itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Seperti di slide sebelumnya ya, ketika kita bahas klasifikasi sistem tadi itu ya. Caranya adalah si FT kita substitusi dengan K1F1T ditambah K2F2T. Sedangkan YT ya, kita substitusi dengan K1Y1T tambah K2Y2T. Ya, sehingga menjadi D K1Y1T plus K2Y2T per DT ditambah K1Y1T plus K2Y2T ya. Yang pertama dari sini. Kemudian ini dari YT. Kemudian sama dengan K1F1T ditambah K2F2T kuadrat. Kenapa kuadratnya di luar? Ingat ya, yang kita substitusikan itu adalah FT. Di sini ada FT kuadrat. Sehingga kalau FT-nya kita ganti dengan K1F1T plus K2F2T, maka kan kuadratnya di luar. Ya. Sama kalau misalnya FT kita substitusi dengan 3, maka kan menjadi 3 kuadrat. Kalau FT kita substitusi dengan 5, dia menjadi 5 kuadrat. Kalau FT kita substitusi dengan 2A, dia menjadi 2A kuadrat. Kalau FT kita substitusi dengan 3 plus 2 gitu ya, maka dia menjadi 3 plus 2 kuadrat. Atau sama dengan 5 kuadrat. Sehingga ini hati-hati dalam kalian melakukan substitusi gitu ya. Jangan sampai keliru. Yang kita substitusi itu adalah FT. Sehingga kuadratnya ini di luar. Ya. Kita tulis dulu K1F1T plus K2F2T. Nah, kita beri tanda kurung gitu ya. Kita beri tanda kurung. Baru di kuadrat. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, karena ini fungsinya nanti untuk ngecek ya. Ini disimpan untuk ngecek nanti di akhir. Ya, untuk cek di akhir apakah hasil pengujian homogeneity dan additivity-nya itu memenuhi. Kalau memenuhi, harusnya nanti hasilnya sama persis dengan ini yang barusan kita bahas ini ya. Kalau memenuhi harusnya sama persis dengan yang ada di dalam kotak ini ya. Kalau beda sedikit saja berarti dia tidak memenuhi. Misalnya di sini kita kuadratnya di luar. Kalau misal nanti hasilnya kuadratnya di masing-masing F misalnya, berarti nggak memenuhi. Atau nanti misal hasilnya itu bukan K1F1 plus K2F2T, tapi K1F1 min K2F2T, ya itu tetap beda ya. Pokoknya dia memenuhi prinsip superposisi kalau nanti ketika diuji hasilnya sama persis dengan yang di dalam kotak ini. Oke? Nah, cara ngujinya gimana? Cara ngujinya kita lakukan satu persatu prosesnya. Kalau tadi kan kita langsung aja tuh hajar tuh YT diisi dengan K1Y1 plus K2Y2. FT kita substitusi dengan K1Y1 plus K2Y2. Nah, itu kita lakukan untuk membuat si panduannya yang tadi di dalam kotak. Tapi untuk menguji kita harus lakukan urut satu persatu bertahap ya. Pertama kita substitusikan dulu YT dengan K1Y1, FT dengan K1F1. Ya. Yang berikutnya kita substitusi YT dengan K2Y2 ya. Sedangkan FT kita substitusi dengan K2F2. Jadi indeksnya sama ya. Indeks 1 ketemu indeks 1, indeks 2 ketemu indeks 2. Ini hati-hati kuadratnya.
hati-hati kuadratnya. Ini kita substitusi ya, Ft kita substitusi dengan K1F1T ya. Sehingga kalau ini Ft kuadrat, maka kuadratnya menjadi di luar K1F1 ya. Jangan sampai ada yang menuliskan K1F1 kuadrat. Ini salah. Kuadratnya ada di luar. Makanya ini saya tegaskan pentingnya kita menggunakan tanda kurung ya, supaya jelas kuadratnya itu milik siapa ya. Jadi di sini kuadratnya itu milik bersama-sama K1 dan F1. Yang berikutnya ini juga milik bersama K2 dan F2. Oke. Nah, setelah kita uji homogeneity ya, kita substitusi untuk uji homogeneity, kita jumlahkan. Ya. Jika kita tulis ulang untuk memenuhi sifat homogeneity, kita jumlahkan ya. Ya, kita menuju ke pengujian additivity, kita jumlahkan. Ya. Ya karena ini masih bentuknya variabel, nggak usah bingung, tinggal karena ini plus, ya nanti berarti D K1Y1 per dt ditambah dengan D K2Y2 per dt. Tulis saja ya. Nggak usah bingung ini nanti jumlahnya gimana. Tulis aja disandingkan tapi kalian tambahi dengan plus karena operasinya adalah penjumlahan. Ya. Dan dikelompokkan yang sejenis, ini kan sejenis ya. D per dt dengan D per dt sejenis. Jadi bisa kita kelompokkan. Ditambah dengan K1Y1T plus K2Y2T. Nah ini ya. Ditambah dengan K1Y1T plus K2Y2T. Ditambah dengan K1F1 K1F1T kuadrat, ya, kuadratnya di luar, ditambah K2F2 kuadrat. Ya. Nah, setelah ini bisa kalian sederhanakan. Ini sama-sama D per dt, sehingga K1Y1 dan K2Y2 bisa kita jumlahkan langsung. Ya. Karena dia sama-sama dt. Ini seperti kalian menjumlahkan 2x plus 3x. X-nya kan sama nih. Ya. Berarti kalian tinggal nulisnya 2 plus 3 dikali x. Kayak gitu. Atau 2xy plus 3y. Nah, y-nya kan sama. Berarti kalian bisa nulis 2x plus 3 dikali y. Berlaku juga untuk turunan ini. Ya. Jadi bisa kalian jumlahkan dulu baru diturunkan karena ordinya juga sama. Kemudian ini K1Y1T plus K2Y2T ini tetap saja ya. Kita yang penting kurungnya kalian jangan ketinggalan. Nah, K1F1T kuadrat plus K2F2T kuadrat, ini hati-hati dalam kalian menyederhanakan. Ini tidak bisa seperti ini ya. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi kuadrat itu nggak bisa digabungkan. Misal ini ya, kita punya 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Dia hasilnya berapa? 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9. 4 tambah 9, 13 ya. Nah, kalau kita kuadratnya kita keluarkan, misalnya 2 plus 3, terus kita kuadratkan. 2 tambah 3, 5. 5 kuadrat berapa? 15. Nah, ini kan tidak sama ya. Makanya hati-hati kalau ketemu kuadrat ditambah kuadrat ya. Hati-hati. Ingat sifatnya ini. Nah. Ingat sifatnya ini. Ya. Jadi kalau mau kalian tulis ulang ya nanti bentuknya seperti ini. Ada minus 2
dikali K1F1 dikali K2F2. Tapi kan poin kita di sini hanya untuk membuktikan. Jadi eh, tidak perlu kita sederhanakan lebih lanjut, ya. Ya. Sehingga hasil dari pengujian tadi ya cukup ditulis seperti ini saja. Yang K1F1 kuadrat ditambah K2F2 kuadrat tetap aja ya, tetap aja ditulis apa adanya. Nah, kita bandingkan hasilnya dengan yang kita punya di awal tadi di dalam kotak. Bandingkan. Ruas pertama sama ya. Ruas kedua sama. Ruas ketiga setelah sama dengan yang atas yang hasil pengujian K1F1 kuadrat ditambah K2F2 kuadrat. Panduan kita K1F1 ditambah K2F2 baru dikuadratkan. Nah, ini kan berbeda. Ya, berarti sistem kita ini tidak memenuhi prinsip superposisi atau sistemnya adalah sistem non linear. Oke. Nah, seperti itu ya cara menguji atau mengonfirmasi apakah suatu sistem itu linear atau non linear. Nah, ini yang nomor 2, silakan nanti kalian kerjakan untuk latihan gitu ya. Ya, untuk mengasah kepekaan kalian dalam menguji apakah sistem itu linear atau tidak linear. Ya, materi kita sampai sini, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sedikit tips gitu ya. Nah, sebenarnya ada tips untuk membedakan secara cepat apakah suatu sistem itu linear atau non-linear. Nah, biasanya ya, kalau di persamaan sistem itu kita bertemu dengan kuadrat seperti ini atau mungkin pangkat 3, ya perpangkatan gitu ya, itu umumnya ya, kalau ada perpangkatan, umumnya dia adalah non-linear. Kalau yang tanpa pangkat seperti nomor 2 ini umumnya adalah linear. Jadi nanti kalian bisa cek nomor 2 ini linear atau non-linear. Ya. Kalau secara cepat, ini nomor 2 ini kemungkinan besar adalah sistem linear. Ya, tanpa pangkat umumnya adalah sistem linear. Ya. Tapi ini secara cepat saja ketika kalian memang misal ya, misal kalian sedang belajar, terus tiba-tiba ada teman kalian atau siapapun lah tanya, ini linear atau enggak? Jadi poinnya hanya di situ gitu ya. Kalian bisa pakai cara cepat ini. Atau mungkin kalian ketemu dengan semacam soal tebak-tebakan atau soal pilihan ganda misal kalau ada gitu ya. Nah, kalian bisa ngeceknya dengan cara semacam ini gitu ya, terutama kalau waktunya memang terbatas dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kalian diminta untuk membuktikan, ya, kalau kalian diminta untuk membuktikan, maka ya kalian harus menyertakan langkah-langkahnya tadi, ya. Kalau kalian diminta untuk membuktikan, berarti kalian harus runut nih, langkah-langkahnya harus dilakukan bertahap gitu ya. Tahap demi tahap harus kalian lakukan, ya. Pertama kalian buat panduannya dulu nih, sistem yang linear seperti apa harusnya gitu ya. Panduannya seperti apa. Ya, caranya tadi sudah dijelaskan ya. Di sini langsung saja substitusi FT dengan K1F1 plus K2F2. YT kita substitusi dengan K1Y1 plus K2Y2. Kemudian kita simpan untuk kita bandingkan nanti di akhir analisis gitu ya. Nah, kemudian proses analisisnya seperti apa? Kita lakukan tahap demi tahap. Pertama homogeneity. FT-nya pertama-tama kalian substitusi dengan K1F1. Terus kalian nulis lagi di line kedua FT diganti dengan K2F2.
Begitupun dengan YT ya, disubstitusi dengan K1 Y1, kemudian disubstitusi dengan K2 Y2. Sehingga kita punya dua persamaan ya. Persamaan yang indeks 1 dan persamaan yang indeks 2. Kedua persamaan ini kemudian kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya ya, hasil penjumlahannya kita sederhanakan. Kalau sudah mentok, ya udah, gitu ya. Kalau sudah mentok, ya udah. Kemudian kita bandingkan dengan panduan tadi yang kita punya di awal. Kalau sama persis, berarti dia memenuhi superposisi atau sistemnya adalah sistem linier. Tapi kalau beda seperti ini ya, bagian inputnya, bagian yang di kanan sama dengan dia beda. Berarti sistemnya tidak memenuhi prinsip superposisi atau sistemnya adalah sistem non-linear. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 ini silahkan kalian gunakan untuk berlatih ya. Kalau ada kesulitan bisa disampaikan di WhatsApp group atau disampaikan di perkuliahan berikutnya. Oke, demikian untuk pekan ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.